Wanita itu menarik kulit wajah dan menyiletnya, menekan kelopak matanya, mencubit hidung dan bibirnya, lalu menjadi wanita super cantik. Yeji terkejut. Yeji kerja sebagai asisten di perusahaan hiburan, kedatangan cowok ganteng bernama Jihun. Jihun memuji bola matanya yang indah. Minaya di sebelah pun melemparnya barang. Yeji menangis. Jihun mendatanginya untuk menenangkannya. Acara hari ini adalah mukbang. Yeji mulai makan dengan rakus. Sehabis kerja, dia melihat Jihun pergi dengan Mina. Dia marah merasa Jihun memandang fisik. Seperti biasa, dia membeli banyak snack setelah pulang kerja. Pemilik toko merasa kaget. Yeji pura-pura telepon bahwa bukan dirinya saja yang makan. Siapa duga teleponnya berdering. Dia pun lari membawa makanannya, tapi tidak sengaja terjatuh. Satpam hanya melihatnya dan mengejeknya. Yeji sangat marah dan menutup pintu kamar kencang, mulai makan rakus di kamarnya. Dia pun membuat rumor di sosmed bahwa Mina membulinya. Tapi dia malah menemukan foto dirinya mukbang. Foto itu viral, banyak komentar bahwa dia makan seperti babi. Setelah itu, banyak wartawan datang ke rumahnya. Yeji sembunyi di kamar, tetap makan rakus. Dia sudah tidak keluar berbulan-bulan. Tiba-tiba dia mendapat pesan yang merekomendasi obat diet. Sejak kecil dia gemuk lucu, tapi dihancurkan oleh dirinya yang suka makan. Paket pun datang, 2 botol dan 1 flash disk. Dia menonton proses kecantikan wanita itu. Orang tuanya kaget, wajah Yeji berubah seperti Barbie, tapi cairan terlalu sedikit. Dia pun datang ke alamat yang diberikan. Setelah masuk, dia melihat wanita cantik. Dia iri dengan wanita itu dan ingin jadi sepertinya, tapi harga cairan ini sebesar 200 juta. Yeji pulang meminta uang pada orang tuanya. Dia bilang, kalian yang melahirkanku seperti ini, apa tidak merasa bersalah? Dia pun mengancam orang tuanya. Orang tuanya pun membantunya. Dia membawa uang banyak. Yeji masuk ke dalam batap. Wanita itu mengambil pisau dan memotong daging tubuhnya. Ibunya pun tercengang melihat mereka berpelukan. Tak terduga, Yeji meminta uang lagi. Ibunya berkata, uang tadi hanya pinjaman. Satpam itu berpura-pura akrab dengannya. Semua orang di jalanan terpana dengan Yeji. Yeji merasa bahagia. Dia mengedipkan mata melewati toko snack. Barang bawaan pun terjatuh. Dia membeli baju cantik dan membuat rambutnya. Bahkan fotonya viral di sosmed. Demi membayar utang orang tuanya, dia mulai kencan dengan pria kaya. Tapi, ada banyak makanan enak saat kencan. Berat badannya sangat mudah naik. Dia seperti melihat dirinya yang dulu. Badan besar, mata merah yang menyeramkan. Dia pun buang cairan tersisa ke dalam, menyetel alarm selama 30 menit. Dia bermimpi dirinya yang dulu. Kali ini, semua orang bertepuk tangan untuknya, tapi HP-nya kehabisan baterai. Saat terbangun, tubuhnya mulai membusuk. Ibunya pun datang seperti melihat sesuatu menyeramkan. Tubuh Yeji sudah menjadi tanah liat. Ibunya mencari cara lewat botol cairan itu. Yeji membuka matanya dan melihat kondisinya. Tubuh orang tuanya berubah jadi kurus kerempeng. Ternyata mereka memberikan daging mereka pada Yeji. Saat mengaca, dirinya pun ketakutan. Malamnya, dia pergi mencari wanita itu lagi. Dia mengambil sisa uangnya. Wanita itu tertawa sinis dan berkata uang segitu bahkan tidak cukup untuk 1 botol. Dia menyuruh Yeji untuk datang setelah mendapat uang cukup, bahkan dia mendorong Yeji jatuh. Yeji memohon pada wanita itu. Akhirnya, wanita itu setuju, tapi hanya memperbaiki wajah dan tangan Yeji. Dia bilang uang segitu hanya cukup untuk wajah, bahkan mengejek Yeji mau bagaimanapun tetap seperti babi. Perkataan itu membuat Yeji marah. Dia mencekik wanita itu dan membunuhnya. Dia memakai daging wanita itu untuk memulihkan tubuhnya. Yeji pun menjadi artis dan mengubah nama, bersumpah dirinya tidak pernah oplas. Dia menjadi BA sebuah minuman. Yeji menjadi sombong angkuh. Menghadapi orang yang memotretnya, langsung mengambil HP-nya. Saat pulang, dia bertabrakan dengan satpam. Kali ini, dia membantu Yeji mengambil birnya. Yeji langsung pergi. Dia bertemu Jihun di gym. Dia berpura-pura tidak mengenalnya, mereka pun berkencan. Yeji mulai halusinasi saat sedang ngaca, wajah di cermin mulai membusuk. Dia panik dan kembali menuang cairan ajaib. Dia mendekati orang tuanya.
이거 안 보여? 나 오늘 중요한 약속 있단 말이야. 원망스러워. 내가 대신 죽어낼래. 그냥 살 좀 달라는 거잖아. Orang tuanya tidak dapat memberinya daging lagi. Akhirnya dia sadar bahwa itu hanya halusinasi. Dia terdiam menghadapi orang tuanya yang menangis sedih. Ternyata hari ini Ji-hoon mengajaknya untuk melangsungkan pertunangan. Ji-hoon memasangkan cincin berlian untuknya. Mereka datang ke rumah Ji-hoon. Ji-hoon memperlihatkan foto keluarga padanya. Dia bilang ibunya sangat cantik, kakak pertama juga cantik. Saat kakak kedua, dia terdiam. Tapi, Ji-hoon berkata kakak kedua yang seperti malaikat. Ji-hoon pergi ke dapur, Ye-ji menemukan sebuah kotak di kamar Ji-hoon. Dia mengira itu hadiah untuknya. Saat dibuka, ternyata botol cairan yang dikenalnya. Dia pun membuka laci dan menemukan banyak foto wanita yang menghilang. Ye-ji mencari alasan ke toilet. Pintu terkunci saat dia mencoba membukanya. Tiba-tiba, Ji-hoon muncul di belakang. Dia berkata pada Ye-ji toilet ada di sebelah kiri. Dia menemukan jejak darah di toilet serta foto wanita menghilang. TV juga menyiarkan berita dirinya diwawancara. Ada foto dirinya yang luluh di dinding. Ji-hoon muncul di belakangnya dan perlahan-lahan mendekatinya. Satu tamparan melayang. Ye-ji mengambil pena dan menusuk dada Ji-hoon, tapi malah terdengar suara wanita di dada. Dia mulai berlari dan seperti melihat dirinya yang kecil bersama orang tuanya. Cinta mereka padanya sangat tulus. Ye-ji memanggil orang tuanya, tapi mereka tidak mengenalnya. Saat terbangun, dia sudah digantung. Ternyata, Ji-hoon adalah kakak kedua yang difoto itu. Dia terobsesi dengan kecantikan, mengoleksi banyak bagian indah orang lain di tubuhnya. Dia sudah menyukai matanya saat pertama kali bertemu. Ada wajah di kakinya, tapi dia merasa matanya tidak bagus. Dia pun melihat foto di HP-nya, lalu melihat kakinya berkata dirinya sudah menemukan bibir untuk mereka. Mata Ye-ji memancarkan ketakutan di kaki Ji-hoon. Jika kalian menyukainya, jangan lupa follow, like, and share ya. Makasih.